Halo, anak-anak hebat. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan Serina. Di hari ini, Serina mau bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian punya buku yang banyak gambarnya? Ataupun kalian pernah membaca buku yang banyak gambarnya? Kalaupun pernah, kira-kira kenapa ya? Kok bukunya harus banyak gambarnya? Nah, menurut anak-anak, apa itu buku yang banyak gambarnya? Atau apa itu gambar bercerita? Kita lihat yuk sama-sama. Apa itu gambar bercerita? Let's go! Oke, kita lihat apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang disampaikan. Jadi ilustrasi gambar ini membantu kita untuk mengerti apa sebenarnya isi dari bacaan tersebut, isi dari cerita tersebut. Misalnya nih, ada buku cerita tentang Ani dan kucingnya. Di situ juga pasti akan diberikan ilustrasi gambar ketika Ani beraktivitas bersama kucingnya yang bernama Beno. Dan ada gambar yang lainnya yang menceritakan tentang Ani dan kucingnya. Nah, ilustrasi gambar ini disesuaikan dengan teks yang ingin disampaikan. Jadi harus sinkron antara gambar dan teksnya dong yang pasti. Lalu kira-kira ada ciri-cirinya nggak ya? Menurut kalian ada ciri-cirinya? Kita lihat bersama-sama. Wah, ternyata ada ciri-cirinya juga loh anak-anak. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, jumlah gambarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teks ceritanya. Benar juga ya. Dengan gambarnya yang jauh lebih banyak, itu juga dapat membuat kita mengerti teks ceritanya dan membuat kita juga bisa berimajinasi dengan kata-kata yang kita inginkan. Betul nggak sih? Nah, yang kedua, gambar-gambarnya juga memiliki alur cerita yang berurutan. Kalau gambar-gambarnya tidak sesuai dengan alur cerita, kira-kira bisa dibaca nggak ya dengan baik? Tentunya tidak kan ya. Gambar-gambarnya juga harus memiliki alur cerita berurutan. Misalnya, Ani pada pagi hari bangun pagi dibangun sama Beno. Berarti kan gambarnya juga Ani bangun tidur tuh. Lalu Ani bermain dengan Beno di halaman rumah. Berarti gambarnya juga harus berurutan. Setelah Ani bangun tidur, mereka bermain bersama. Lalu Ani memberi makan Beno. Berarti urutannya juga Ani harus memberi makan Beno. Nah, yang ketiga, teks ceritanya sesuai dengan gambar. Ini penting banget. Kalau teks ceritanya nggak sesuai dengan gambarnya, bagaimana kita bisa mengerti ceritanya? Jadi teks ceritanya pun juga harus sesuai dengan gambarnya. Lalu yang keempat ada terdapat balon kata. Betul juga sih. Kalau nggak ada balon katanya, kita nggak akan paham ini yang bicara si Beno atau Ani. Makanya harus terdapat balon kata menunjukkan dialog para tokohnya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Karena juga dengan bahasa percakapan sehari-hari kita dapat mengerti dengan apa yang terdapat dalam teks tersebut. Kalau tidak menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, mana kita tahu alur ceritanya bagaimana, teks ceritanya seperti apa. Nah, sebab itu sangat penting menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, tetapi dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, itu jadi ciri-ciri gambar bercerita. Contohnya ada nggak sih, Miss? Ada dong. Yuk kita lihat yuk contoh-contohnya, dan contoh-contoh ini pasti ada dalam kehidupan kalian sehari-hari dan kalian pasti pernah membacanya. Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ternyata contohnya banyak juga ya. Ada novel, poster, komik, buku cerita bergambar, majalah anak,
ini pasti terdapat di sekitar kalian, di rumah ataupun di sekolah ataupun di perpustakaan di daerah tempatmu ataupun perpustakaan daerah. Novel, tapi kan novel itu kan nggak ada gambarnya. Setahu saya novel itu kan tulisan semua. Nah, novel juga ada yang ada gambarnya kok, poster. Pasti sangat kalian banyak temui di sekitar kalian. Poster itu banyak gambarnya, ilustrasi gambarnya lebih banyak daripada tulisannya. Komik, nah ini pasti komik itu ilustrasinya banyak sekali. Komik apa yang pernah kalian baca? Mas Rina ingat dulu, di zaman dulu Mas Rina sangat suka membaca komik Doraemon. Terus ada komik Detektif Conan, ya itu adalah komik favoritnya Mas Rina. Komik itu banyak ilustrasi gambarnya, teksnya sedikit, dan juga ada balon dialognya. Buku cerita bergambar, ini favorit banget zaman dulu. Mas Rina mempunyai banyak koleksi. Ada tentang si Kancil, lalu ada Cinderella, ada juga Putri Salju, Putri Duyung. Pokoknya buku cerita bergambar itu sangat banyak gambarnya tapi sedikit teksnya. Majalah anak, majalah anaknya juga sangat banyak sekali. Majalah anak yang Mas Rina sangat tahu dan dari dulu sampai sekarang masih Rina baca, itu adalah majalah anak Bobo. Tahu nggak kalian majalah anak Bobo? Di situ banyak sekali ilustrasi gambarnya. Ada juga cerita tentang Bona dan Rongrong. Kalau sekarang bukan Bona dan Rongrong. Terus ada ceritanya Nirmala dan Kurcaci. Wah, pokoknya banyak banget di situ. Ada cerita bergambarnya juga ada di majalah Bobo, novelnya juga ada, cerpen juga ada. Pokoknya semuanya lengkap. Nah, ini adalah merupakan contoh dari gambar cerita. Lalu dalam gambar bercerita ini diwarnainya gimana ya? Kita lihat yuk teknik pewarnaan dalam cerita bergambar. Anak-anak tadi sudah tahu contoh-contoh dari gambar bercerita. Nah, dalam gambar bercerita ini, ketika kalian membuat gambar bercerita, kalian pasti juga akan mewarnainya. Di dalam gambar bercerita ada teknik pewarnanya juga. Ada dua loh, ada basah dan kering. Kita lihat satu persatu. Teknik pewarnaan basah itu teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer. Contohnya ada cat air ataupun cat minyak. Bisa menggunakan tinta. Pernahkah kalian melukis atau mewarnai dengan cat air? Pasti pernah kan? Nah, tapi yang sering kita lakukan dalam teknik pewarnaan atau teknik yang sering kita jumpai dalam teknik pewarnaan yaitu teknik mewarnai dengan teknik kering. Teknik mewarnai dengan menggunakan krayon, pensil warna, spidol. Ini sangat sering kita gunakan dalam teknik pewarnaan. Sering akan berikan contoh hasil karya dengan menggunakan teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Mari kita lihat. Ini dia contoh dari teknik pewarnaan, baik teknik basah maupun kering. Yang sebelah kiri ada teknik kering dengan teknik pewarnaan menggunakan krayon. Kalau kalian bisa mewarnai dengan pensil warna atau pewarnaan dengan krayon, kalau kalian gradasi, pasti hasilnya sangat luar biasa sekali. Tetapi dengan teknik basah pun juga hasilnya nggak keren. Kira-kira kalian kalau dalam pewarnaan mau milih yang mana nih? Tim teknik kering atau tim teknik basah? Apapun pilihan kalian, itu pasti hasilnya terbaik. Nah, kalian sudah mengerti ya gambar cerita, kalian sudah baca ciri-cirinya, contohnya, lalu teknik warna anda gambar bercerita. Saya yakin kalian pasti bisa membuat gambar cerita. Dengan kalian membuat gambar cerita, kalian bisa mengimajinasikan apa yang ada di pikiran kalian.
Lalu kalian juga bisa mengungkapkan ekspresi kalian dengan gambar, dengan teks, dan dengan teknik pewarnaan. Kira-kira seru juga nih kalau kalian bisa membuat gambar cerita yang oke, sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan gambar yang kalian mau. Yuk, mari kita buat bersama-sama. Jangan takut untuk mencoba ya. Dan kalian mencoba membuat, pasti kalian akan merasa puas dengan hasil karya kalian sendiri. Oke, kalau begitu sekian dari Miss Rina. Sampai jumpa di lain kesempatan di materi yang lainnya. Bye-bye. Semangat.